Kalau YouTuber artis selebgram itu memang harus YouTuber artis. Kalau dia mau pengusaha harus join sama pengusaha. Kalau kita mau semuanya, kayak saya ini kan semuanya nih, pengusaha nggak bisa. Pengalaman lebih enak terkenal nih kalau nggak terkenal kita nggak dapat apa-apa. Atau jadi artis itu lebih susah, waktunya padat. Dan tidak bisa digantikan. Kalau kita jadi pengusaha bisa. Oke guys, jadi ketemu lagi kita di channel Christo Sebastian. Jadi hari ini kita kedatangan Kobas. Terima kasih. Manggilnya apa nih? Ketua, Koko? Terserah. Kobas. Biasanya manggil Kobas aja ya. Iya. Kobas saya. Berarti Kokris ya. Iya, biasanya manggil saya Ketum-tum ya. Ketum saya di Jakbar nih teman-teman di Ibnu Jakbar. Jadi hari ini gantian nih, saya akan interview Kobas. Biasanya Kobas kan yang podcastin orang, sekarang saya podcastin Kobas. Nah, sekarang kita mau tanya ini Kobas, YouTube mulai kapan sih? Jadi saya YouTube itu mulainya dari 2008 malah. Pertama 2008. Kali buat YouTube tapi untuk nonton doang. Oh, per akunnya jadi dari 2008. Udah lama banget, tapi untuk nonton-nonton aja. Nggak aktif ya? Nggak aktif. Ya. Terus saya mulai bikin tuh tahun setengah yang lalu. Itu pertama kali vlog pertama. Itu setiap kali saya keluar negeri, saya vlog-vlog aja. Tapi nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton. Ya, jadi mulai pandemik itu bulan Maret 2020, saya mulai nol lagi. Yang lama-lama saya deletein. Oh, delete. Jadi mulai Maret 2020 subscribernya 2000. Maret 2020 subscribernya 2000 guys. 2000 lalu sampai menyentuh angka 1 juta kemarin kurang lebih 5 bulan. 5 bulan guys. Wah, ini luar biasa sekali. Ini mungkin rekor ini Kobas. Ini salah satu rekor mungkin ya, salah satu. 5 bulan 1 juta subscriber. Boleh tahu nggak Kobas? Gimana tuh caranya bisa? Jadi itu kan saya belajar nih ya dari pengalaman saya nih. Jadi awalnya itu kan YouTube itu tetap jalan. Saya tuh mulai Maret itu awalnya di Instagram dulu. Instagram itu saya dari cuma 10 ribuan. Follower 10 ribu. Bulan Maret udah bisa swipe. Ya dari bulan Maret itu akhirnya saya posting kegiatan saya berbagi. Waktu itu kita bagi nasi kotak di depan rumah saya. Tiap hari saya posting. Memang banyak pro kontra, ada yang ngomong gini, tapi saya tetap jalankan aja. Setelah itu saya akhirnya naik gitu. Awalnya itu menang lelang lukisan Tommy Lava itu. Lukisan donasi senilai 99.999.000. Ya, itu gara-gara lukisan donasi. Itu 10.000 langsung jadi kurang lebih di 50.000 sampai 60.000. Langsung naiknya. Langsung centang biru. Oke. Di bulan Maret itu Kobas ya, berarti ya, sekitar Maret. April ya, Maret, April. Oke. Oh sorry, sebelum Maret, Maret ya. Ya Maret. Followernya langsung naik tuh guys, jadi 50-60 ribu. Ya. YouTube-nya belum waktu itu masih yang lama. Oke, masih yang lama. Ya, kurang lebih seperti itu yang 2000 lama. Masih subscriber 2000 subscriber. Oke. Habis itu saya mikir-mikir kalau udah mulai naik, centang biru saya collab dengan Bosq Baimbong. Iya, giveaway ya Kobas. Giveaway mobil di Instagramnya di Baimbong itu naik dari 56.000 ke 250.000. Oke, jadi selama pandemi ini Kobas berbagi terus guys. Tadi habis nasi kotak, lalu berbagi di giveaway-nya Baimbong ya. Hadiah mobil, itu yang menang guru ngaji. Waduh, luar biasa. Selama 2 bulan. 2 bulan full berbagi di tiap hari. Berbagi tiap hari. Nah, itu subscriber udah mulai waktu awalnya itu kan di Instagram, hadiah mobil menang itu. Terus saya lanjut lagi, saya berpikir, waduh kalau di Instagram doang kurang keren ya. Mulai itu saya pindah ke YouTube juga. Jadi dari giveaway pertama di Instagramnya Mas Baimbong, terus lanjut 2 bulan tiap hari di YouTube-nya Mas Baimbong, dan saya bikin YouTube. Awal mulai itu? Iya, dari 2.000 naik kurang lebih di 50.000. 50.000. Iya. Itu berapa lama tuh Mas? Ya 2 mingguan itu waktu ya. 2-3 mingguan. 2-3 minggu naik jadi 50.000. 50 sampai 60.000. 50.000. Itu giveaway di Mas Baimbong, dan saya ngadain giveaway juga Raja Item. Jadi double giveaway-nya. Berbagi terus. Video yang lama saya delete. Terus baru mulai bikin konten YouTube. serius, bikin konten YouTube untuk bisnis awalnya. Jadi ngajarin orang berbisnis,
terus cara baca buku efektif. Tapi yang nonton dikit. Itu berapa uploadnya berapa hari sekali? Oh, waktu itu masih seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Kalau sekarang udah berapa kali? Seminggu tiap hari. Tiap hari 2. ya? 1 hari 2 video. Tiap jam ya? 12 unboxing. Oke. Itu naiknya drastisnya. Sejak apa tuh? Saya mengundang Leslar dari 60 ribuan Mas Baim itu kan naik juga. Ya, Jadi pas paralel itu dari Mas Baim naik, tiba-tiba saya mengundang kakak Bilar dan Lesti itu barengan, langsung 100K dalam sehari. Langsung dapat silver play button. Waduh, itu. Jadi berkah Kak Bilar sama Dede Lesti dan juga Leslar semua juga. Leslar Lover Indonesia, terima kasih dengan semua fansnya bosku juga. Ya, tapi itu konsisten juga loh, Mas. Konsisten. Bagus loh, saya lihat. Saya ngikutin juga kan, waduh. Jadi konten bisnis tetap, tapi saya nggak mau idealis. Tetap saya padukan dengan entertain. Gimana ada lawak dan percintaan. Iya. Nah, kemarin kan kita ini pandemi. Kemarin Kobas bisa fokus di YouTube ini kan pasti pekerjaan pasti ini ya Kobas ya. Nggak terurus kan? Iya, itu dia. Karena pandemi itu berkah juga. Karena pekerjaan juga lagi turun, banyak nganggurnya, bisa fokus di YouTube. Tapi ini kan sekarang udah pandemi, udah mulai ada vaksin, mungkin udah mulai orang bisa ini keteteran juga. Jadi sekarang udah 1 juta ini saya fokus lagi di kerja. Jadi saya nampil itu cuma mungkin seminggu tuh sekali doang di Kobas Podcast aja. Itu harus saya. Sisanya adalah kita ada kuliner dengan talent-talent yang ada di tim saya. Oke, nah itu guys, jadi kalian kemarin kalau yang masa pandemi, yang nggak ada kerjaan, kalian yang pusing, mungkin nggak kena PHK atau dirumahkan, kalian jangan rebahan aja, ini contoh Kobas ya. Jadi kita harus cari ini karya-karya yang lain apa, harus tetap produktif. Kita cari apa yang kira-kira kita bisa kerjain yang bisa menghasilkan ya Kobas. Dan harus fokus dan bengi, totalitas. Sekarang udah 1 juta agak loyo. Kita fokus kerjaan dulu nih. Betul. Karena udah lama hampir sebulan nggak ngurus. Ditinggalin. Iya. Nah, waktu pandemi ini Kobas kan pasti teman-teman pasti drop banget kan. Banyak yang merasa sedih, banyak yang merasa mungkin pikirannya kalut, stres dan lain-lain. Kobas bisa tetap semangat pada saat sedang down itu tipsnya apa? Sudah kebiasaan. Dari dulu sering mengalami hal drop juga. Tapi saya melihat bahwa kalau kita cuma drop itu akan menjadi lebih drop. Jadi kita harus cari titik di mana kita selain kita drop di sini ada sesuatu yang nambah. Jadi kalau kita hitung-hitungan secara bisnis itu impas, plus minus gitu. Tapi kalau drop terus kan lama-lama habis. Jadi setiap kali peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Jadi hikmah saya setelah pandemi ini meskipun revenue turun, tapi saham online naik. Saham online ya gitu. Sekarang jadi terkenal, aset online ya. Influencer, selebgram, YouTuber, usaha gitu. Dan nambah teman-teman banyak. Yang mungkin nanti dengan networking kita bisa kenal dengan artis-artis. Itu kan juga belajar dari Koko Kris kan, sebelumnya saya nggak pernah kenal sama artis. Itu bisa ternyata bisa mensupport bisnis kita. Ya mungkin nanti kita nggak sekarang ini bisnis drop, kita saham online naik, mungkin tahun depan bisa digabungkan dengan supaya karena kalau kita sekarang nggak pandemi mau ngulang lagi YouTube dari nol, berat katanya. Ada ekspansi bisnis baru ya, saya lihat Kobas. Dengan Koko Kris kan kita bikin rajasi. Nah ini Sibet juga sama, kita berkolaborasi. Ya kalau kita berdiam diri nggak mungkin, kita harus putar otak supaya kita ada kesibukan dan dari bisnis lain kita bisa terapkan di bisnis kita yang lama. Yang lama terapkan di bisnis yang baru. Kalau kita berdiam diri susah, tapi memang kalau saya lihat dari perjalanan saya, kita harus fokus. Nggak bisa kita jadi pengusaha YouTuber sampai itu kelihatannya berat. Kalau saya belajar dari sini ya, karena kalau jadi YouTuber ataupun artis, kalau YouTuber artis selebgram itu memang harus YouTuber artis. Kalau dia mau pengusaha harus join sama pengusaha. Kalau kita mau semuanya, kayak saya ini kan semuanya nih, pengusaha nggak bisa. Dari pengalaman saya mungkin ada yang bisa, tapi kalau dari saya pribadi, saya nggak mampu. Jadi kalau memang kita harus fokus mau jadi apa ini. Tapi kalau YouTubernya itu sekedar tambahan kayak saya sekarang jadinya kan, saya kan nggak fokus sih sekarang, jadinya balik lagi ke pengusaha kan. Tapi YouTube-nya tetap jalan, tapi tidak sesering kan. Hanya mensupport aja, itu bisa. Tapi kalau kita mau jadi semuanya tidak bisa. Kelihatannya harus memilih mau jadi artis atau mau jadi pengusaha. Tapi kalau pengusaha artis jadi pengusaha bisa, tapi harus pakai orang. Kita nggak bisa handle semuanya tidak sendiri, bisa, waktunya nggak cukup. Susah sekali menurut saya. Betul. Karena saya udah ngalamin.
Iya, iya. Jadi sekarang Kobas selebgram sudah, influencer sudah, pengusaha sudah. Ke depan pengennya fokusnya tetap fokus di pengusaha ya? aja. Pengusaha jadi ya, influencer ini kan sudah kan, tapi kita Ya. nggak akan punya waktu untuk fokus di sini. Karena jadi artis itu ternyata lebih capek dibanding jadi pengusaha. Gitu ya. Iya. Coba Bukannya pengalaman lebih enak terkenal nih Kobas. Enggak, terkenal kita nggak dapat apa-apa. Iya. Tapi kalau kita usaha jadi Iya. dapat apa-apa. Tapi dengan terkenal ini sekarang ini mensupport Betul. usaha kita. Mensupport bisnis kita. Tapi tidak bisa terus-terusan karena waktu jadi artis itu lebih susah. Waktunya padat Iya, iya, iya. dan tidak bisa digantikan. Kalau kita jadi pengusaha bisa digantikan dengan orang lain yang betul. yang Betul, selevel betul. dengan kita atau Ya, bisa orang GM lain kita. yang ngejalanin lah Iya. channel kita. Bisnis apa sih menurut Kobas yang 2021 ini bagus untuk dijalankan? Kalau saya tetap akan fokus di online saya. Online ya. Karena kan 2020 kan udah lewat, saya kan branding Raja IT terus. Iya. Tapi kan belum panen. Iya. Jadi 2021 saya akan fokus di Raja IT tapi dengan memperkuat online saya. Oke. Dengan bisnis lainnya juga, tapi saya akan tetap fokus di bisnis saya itu IT. Tapi dengan cara online. Oke. Kita akan bikin marketplace. Oke. Jadi yang masih bisnis yang lagi bisa jalan di tempat lain harusnya justru yang gagal di 2020 seperti pariwisata, tiket itu akan menggeliat. Oke. Jadi kalau Iya, iya. kalian mau bikin usaha Iya. yang memang passionnya di travel itu saatnya yang tepat karena Iya. mulainya dari nol sama-sama nih. Orang-orang udah pengen liburan semua. Iya, dan lagi Bentar mulainya kan sama yang Iya. lainnya kan Iya, ketinggalan. Sekarang udah. startnya sama semua. Restart dari nol. Restart dari semua. Jadi itu kesempatan waktu teman-teman bisa mulai bisnis yang gagal di 2020. Ini restartnya Oke. sama-sama. Jadi dengan pengusaha yang udah kerja 5 tahun kita restart sama-sama. Ya, betul, startnya sama-sama. Mungkin singkatnya semua usaha yang berbasis online juga mungkin perlu Yes. fokus ya. Fokus Kobas, tetap ya. karena online ini kan jalan terus. Iya, iya. Karena udah di push di 2020. Jadi saya mau nikmatinya di 2021. Nah itu guys, jadi semua usaha kalian apapun itu usahakan punya divisi online-nya ya guys, karena semua bidang itu sekarang pasti harus ada online-nya. Nah ini juga ada titipan pertanyaan nih Kobas dari teman-teman di Instagram. Kalau yang bagi fresh graduate yang baru lulus kuliah itu lebih baik langsung jadi pengusaha, wirausaha atau menjadi profesional dulu? Tergantung ini. Ini tergantung saya bilang. Kamu kalau memang punya duit, memang mau sekolah, mendingan sekolah dulu. Harus sampai lulus. Kalau sekolahnya sudah lulus, Lulus, Kobas? tinggal mau S2 atau S3. Oh, tetap lanjutin. Kalau mau terus kalau ya? memang fokusnya Iya. mau sekolah dulu. Oke. Tapi Oke. kalau maupun usaha sama sekolah bisa cari bisnis yang menopang kuliah lu. Kalau kuliahnya accounting ya usaha Iya, berarti iya. ini. Tapi kalau kamu misalnya kuliahnya guru, Iya. cari apa bisnis yang berhubungan supaya tidak bentrok. Kadang-kadang orang kalau Iya, udah usaha akan Iya. malas kuliah. Iya, betul. Gitu. Betul. Tapi kalau memang niatnya memang saya cukup S1 mau usaha langsung usaha. Iya. Saat yang tepat untuk mulai bisnis tadi itu, apalagi yang bisnisnya perhotelan, Iya. itu pas banget mulainya Iya. restart dari nol semua. Iya. Jadi kalau memang biasanya kan memang kalau sekalian sekolah sambil usaha itu nggak mudah guys, jalaninya bersama-sama. Kalau orang bilang kalau udah kenal duit, belajarnya ditinggalin ya Kobas ya. Nah ini Kobas juga masih sekolah ya? Ya, Saya lihat lagi ngambil kemarin. S2. Nah ini Kobas saja masih lagi ngambil S2, jadi buat kalian jangan mager aja guys. Sekolah harus serius terus, yang usaha juga harus semangat terus usahanya. Nah Kobas terakhir nih Kobas, ada mungkin kalau tips bagi tips kesuksesan dan lain-lain itu udah biasa ya Kobas ya. Tips untuk supaya kita bisa lebih survive lagi setelah kita mengalami kejadian di 2020 yang sudah sangat berat kan ya Kobas. Menurut Kobas apa? Jangan mager nih, cari peluang-peluang karena akan banyak peluang-peluang baru. Oke. Ya kan? Secara online karena vaksin udah ketemu kan, pasti Iya. orang akan ngejarnya ketinggalan di 2020. Orang akan lebih Justru ini semangat. saatnya tepat yang kita untuk kerja keras. Oke. Nggak bisa bersantai-santai. Kesempatan peluang akan lebih banyak di 2021. Orang udah bisa ngumpul. Iya, Apalagi kita lihat UMKM Indonesia Iya. udah mulai bergeliat. Oke. Jadi kita kalau memang saatnya tepat untuk jadi pengusaha. Nah, itu bisa juga gabung sama kita ya Kobas Bisa. ya. Di Raja C. Dan kita ada satu Cendol. lagi. Ya, itu nanti buat kalian bisa bergabung juga berbisnis dengan Kobas dan saya. Oke, thank you Kobas. Thank you, terima kasih. Waktunya semoga sukses terus YouTube channelnya, usahanya, dan sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Thank you guys.